Maka jangan pernah meremehkan tentang kontribusi pondok pesantren terhadap berdirinya sebuah bangsa besar yang bernama Indonesia. Tanpa pondok pesantren, tanpa campur tangan para kiai dan ulama pondok pesantren, tanpa campur tangan santri, insya Allah Indonesia tidak pernah merdeka. Kami dunia pesantren tidak sedang menagih apa-apa. Cuma mengingatkan sesuatu yang terlupa dari bangsa ini. Bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah lupa kebaikan orang lain. Dan salah satu jasa besar dunia pondok pesantren adalah semangat perjuangan melawan penjajahan Belanda. Mulai dari Lonto sampai kemudian datangnya Jepun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya ibu-ibunya mulai lemes ini. Saya doakan yang jawab salam saya semuanya masuk surga. Bagi ibu-ibu yang tidak mau saya doakan masuk surga, saya doakan pulang pengajian suaminya kawin lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Yang saya muliakan dan dirahmati Allah, para habaib, para syaraif, para alim, para alamah, para masyayikh, kiai, tuan guru, para guruta, terkhusus kepada yang dimuliakan Allah Al-Habib Muhammad Al-Jufri. Semoga Allah merahmati beliau. Amin. Allah panjangkan usianya. Amin. Dan istiqomah di jalan Allah. Amin. Guru mulia kita, Tuan Guru Kiai Haji Maghfuri, semoga Mbah tetap sehat. Amin. Diberikan panjang usia oleh Allah. Tapi mudah-mudahan jangan 200 tahun, Mbah. Pimpinan pondok pesantren dan lembaga Darul Fikri yang sangat luar biasa. Guru kita, kiai kita, Kiai Nur Kholik, yang selama ini kita cuma tahu melalui khabar dan berita. Dan atas izin Allah, walaupun hujan-hujan, saya mohon maaf Kiai, saya telat datangnya. Karena memang tadi malam saya pulang sekira jam 1:30 baru nyampe Pontianak dari daerah. Yang saya hormati para Kiai, para hufaz, yang saya lihat juga ada dari perwakilan Bank Sinarmas ya, Pak Jordan ya. Ini namanya kok kayak nama Jordania ini. Karena yang saya tahu, saya ini hanya sekedar cerita saja bahwa saya ini pengajar filsafat dan pemikiran Islam. Sejarah panjangnya sangat luar biasa. Karena bicara tentang Jordan itu bukan hanya sekedar nama negara, tetapi ada namanya di situ dengan sungai Tobariyah yang dikenal dengan Tiberias. Tiberias itu kaitannya erat dengan Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam yang di dalam Injil disebut sebagai Yohanes sang pembaptis. Pernah dengar itu? Ya. Dalam pasasi Injil itu disebutkan bahwa ternyata orang Nasrani terdahulu itu kalau mau ibadah tetap pakai wudhu. Tetapi namanya Ma'mudiyah. Cara wudhunya bukan dikepret seperti sekarang, tapi dicelupkan ke dalam sungai. Saya cerita singkat saja. Yang saya hormati ibu-ibu, ibu-ibu sehat semuanya? Sehat semuanya? Mudah-mudahan jadi orang kaya semuanya. Tapi kalau mau kaya mudah itu harus berani bisnis, bukan sama Pak Jordan saja.
tapi bisnis sama Allah. Berbisnis dengan sama manusia bisa rugi, bisa untung. Bisnis dengan manusia bisa rugi, bahkan bisa bangkrut. Tapi ketika berbisnis dengan Allah, Allah yang menjamin tidak akan pernah rugi, bahkan tidak akan pernah bangkrut. Jadi saya dengar tadi ada direktur pemberitaan TV One Pontianak, namanya Tutwuri Handayani. Oh, sangat luar biasa sekali. Enggak sekalian Garuda Pancasila, Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lah kita semuanya hadir di pondok pesantren yang luar biasa ini. Saya sekilas tadi mendengarkan cerita dari beliau, Kiai Nur Khalid. 10 tahun yang lalu tempat ini adalah hutan belantara. Jangankan manusia nak tinggal di sini, lalat pun tak mau, kata beliau. Tapi itulah Allah. Bagi Allah bukan hal yang mustahil. Bagi Allah itu urusan gampang. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, silakan buka nanti dalam hadis yang berderajat hasan tapi gharib. Kenapa gharib? Karena hadis ini hanya ditemukan dari satu jalur sanad, yaitu dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Rasulullah mengatakan qaddarallahu al-maqadir qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfi khamsina sanah. Betapa indahnya takdir Allah. Apa kata Rasulullah? Allah sudah menciptakan takdir kita masing-masing 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah. Sebelum kita lahir, bukan kita lahir, sebelum langit diciptakan, sebelum bumi dijadikan, jaraknya 50.000 tahun. Takdirnya Kiai Maghfuri, takdirnya Kiai Nur Khalid, takdirnya Pak Jordan sudah ditetapkan oleh Allah. Hari ini kejadian itu sudah tercatat miliaran tahun yang lalu. Pertemuan ini bukan pertemuan biasa dan bukan tiba-tiba. Semuanya sudah dirancang sebaik-baiknya oleh Allah. Maka ketika kita bertemu hari ini, berterima kasihlah kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Dan yang tidak kalah pentingnya, ucapkan terima kasih kepada Kiai Nur Khalid. Sebab tidak mungkin manusia itu berterima kasih kepada Allah kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada sesama makhluknya. Contoh paling mudah, Pak Jordan sekarang sebagai kepala cabang ya, kepala cabang Bank Sinar Mas Syariah cabang Pontianak. Melalui wasilah pondok pesantren Darul Fikri, saya bisa ketemu dengan Pak Jordan, saya bisa melihat senyum Pak Jordan, saya bisa merasakan bahwa Pak Jordan hari ini tengah berbahagia. Kenapa? Di depan ada banyak calon-calon nasabah Bank Syariah. Tapi jangan lupa biaya iklannya ke sini. Bawa hari ini, Pak. Biaya iklannya bawa. Jangan lupa 50% ke sini, Pak. Nah, ini penting, Pak. Kadang-kadang kita mampu terima kasih sama Allah, tapi tidak bisa terima kasih sama makhluk. Itu aneh. Sebab Rasulullah menegaskan kalau orang itu tidak bisa berterima kasih kepada sama makhluk, tidak mungkin dia berterima kasih kepada Allah. Maka terima kasih kepada para masyayikh, para kiai, para habaib. Mulai dari tadi pagi ada simaan Quran di sini. Insya Allah kampung ini lebih adem ke depannya. Bisa kita bayangkan 10 tahun yang lalu tempat ini bukan apa-apa. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki seseorang itu baik, kalau kampung apa sih namanya ini? Ada dalam peta ya? Ada. Indonesia juga kan? Allah menginginkan masyarakat ibu-ibu Sungai Belidak ini baik. Maka cara pertama kata Rasulullah, yufaqihu fiddin, Allah jadikan mereka orang faham beragama. Caranya apa? Melalui berdirinya pondok pesantren. Allah lembutkan hati Kiai Nur Khalid melalui orang tua kita, dituntun beliau ke tempat ini. Susah payah beliau tadi cerita yang nyampe pertama ke sini itu yang hidup cuma jangkrik.
Kok bisa sampean bertahan di sini? Itu ceritanya gimana Pak Yai? Didampingi istri Kiai. Oh, didampingi istri. Oh, tak berani Kiai. Kalau didampingi istri aman Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau bukan Allah melembutkan hati beliau, nih, yang mudah-mudahan saya tidak salah mengutip ayatnya, wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jakiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, Maha Kasih Sayang, ketika berjalan di atas muka bumi, hauna, dia menundukkan hatinya. Ki Abdul Khalik, Ki Nur Khalik berangkat ke tempat sini, niatnya cuma satu, untuk menegakkan dan meninggikan syiar agama Allah melalui pondok pesantren yang sebelumnya mungkin beliau tidak pernah mikir itu. Tetapi dengan niat yang tulus karena Allah, bismillah, beliau berangkat. Maka berdirilah Darul Fikri. Walaupun kemudian di luaran sana berkembang kalimat-kalimat yang mungkin tidak semuanya mengenakkan. Ada kata-kata sumbang itu biasa. Jangankan cuma kita, Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan cuma dimusuhi, bahkan diancam bunuh itu biasa. Maka jadi kiai, jadi pimpinan, dihujat, diucapin kata-kata yang tidak baik itu biasa Pak Kiai. Yang penting jangan kedengeran. Biar kita masih tetap temenan. Lah pimpinan seperti Pak Jordan kan biasa. Ujian itu penting untuk menentukan kualitas seseorang. Apakah dia sabar, ikhlas di jalan Allah? Jangan bilang sabar, bilang ikhlas di jalan Allah sebelum dia diuji oleh Allah. Kalau Pak Jordan pengen disebut sebagai pimpinan yang hebat, tentu Pak Jordan akan menghadapi karyawan-karyawan yang mungkin agak sedikit nyeleneh. Tagihan-tagihan yang selalu mandek. Kan biasa Pak. Biasa ketemu kayak gitu Pak. Belum lagi ketemu istri yang ngomel. Sering Pak Jordan? Sering? Berarti nasib kita sama Pak. Orang mau jadi orang hebat, mau jadi waliullah itu ujiannya paling gampang. Diuji di dapur. Maksudnya Pak, ujiannya rumah. Apa ibu-ibu mikir bahwa ibu saja yang cerewet di dunia? Enggak. Bahkan istrinya Nabi Nuh itu super cerewet. Jadi sampean para hafid Quran, kalau mau jadi orang wali, siap-siap tebel telinga. Sebab pagi-pagi bangun sholat, bikinkan kopi, bikin soranja. Enggak kopi biasa, macam tamu je kata. Biasa Pak, macam tu Pak. Maka tidak jarang banyak suami-suami tak balik-balik dari kopi aming. Acam mana dia nak balik Pak Kiai? Dia tengok muka bini itu tak marah, tapi alis jadi satu. Mengengok dari pagi, siang, pagi, malam. Satu kata, dek, kopi. Dek, makan. Dia tak ngomong. Dia nggak ngomong, bah. Ini nampaknya Mbah juga punya masalah sama ini. Serius banget nampaknya guru kita ini. Tapi itulah ujian dari Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dan menyangka? Apakah Ki Nur Khalik mengira dan menyangka? Apakah Habibmu mengira dan menyangka? Apakah Pak Jordan mengira dan menyangka mereka akan dibiarkan saja oleh Allah setelah mengatakan aku beriman kepada Allah? Enggak. Semakin dia beriman kepada Allah, semakin diuji. Semakin takwa kepada Allah, semakin diuji. Semakin sabar, semakin diuji oleh Allah. Wahum la yuftanun. Mereka belum aku uji kok, kata Allah. Maka ujian yang paling gampang hari ini adalah ketika Allah turunkan hujan tadi pagi. Saya saja Ki Nur Khalik dari rumah dibangunkan sama istri habis sholat subuh, Bi, hari ini jadi nggak ke Darul Fikri? Jadi nggak? Jadi. Berangkat? Berangkat. Tapi kok belum bangun? Ngantuk. Apalagi hujan makin deras, makin cantik selimut makin naik nampaknya ini. Tapi ibu diuji oleh Allah,
apakah dengan hujan ini ibu lebih dekat kepada Allah atau malah kemudian menyingkir dari jalan Allah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ibu-ibu sebenarnya datang ke Darul Fikri ini, datang ke pengajian, datang ke acara haflah ini sebenarnya tengah melangkah menuju surganya Allah. Ibu datang ke tempat ini, ketemu sesama ibu-ibu majelis, ada dua itu. Ada majelis ta'lim, ada majelis taklim. Majelis ta'lim, ibu-ibu datang ke majelisnya ilmu, datang mencari ilmu Allah, dengarkan, balik diamalkan. Itu majelis ta'lim pakai ain. Yang kedua pakai kaf, majelis taklim, maksudnya majelis begosip, majelis cakap-cakap. Acam mana tak disebut majelis cakap-cakap. Datang dia ke majelis taklim, tengok sebelah, ya Allah cantik betul dia punya kerudung nih. Tengok sebelah, ya Allah cincinnya 5. Di ujung sana, ya Allah istri Pak Ustadz Nurholis, ya Allah giginya udah dipagar, ya Allah. Itu majelis taklim, majelis begosip. Tinggal pilih je. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim, laki-laki ketemu ibu-ibu, bertemu di satu tempat, kemudian saling bersalaman, melainkan Allah pasti mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah dari majelis itu. Ternyata surga itu begitu mudah dan gampang. Nah, ini kan bicara pesantren. Boleh saya minum dulu, Bu? Cuma dari tadi nih, dari nyampe, ini kan musim hujan nih, udara dingin, cuma kayak Nurholik tidak paham kondisi. Dari awal nyampe Bang Putu, yang dikasih cuma air aja. Bukan masalah kopi, Bang. Ini dari tadi pagi datang tempat ini yang ada kopi, makanan belum keluar. Ini balik-balik kiai masuk angin nampak nih. Tapi tak apalah, mudah-mudahan ini aman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab rezeki tak boleh ditolak. Jadi ini ada kejadian lucu dulu waktu saya diminta untuk menyampaikan kuliah umum di IAIN Natuna. Itu bukan Institut Agama Islam, tapi Institut Agama Islam Natuna. Bukan Institut Agama Islam Negeri. Tepatnya di Kepulauan Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi begini Pak Jordan, saya bilang dengan panitia yang para mahasiswa, Dek, nanti di pertengahan materi kuliah umum tolong siapkan saya air jahe. Siap Pak. Karena asik dengan pertanyaan-pertanyaan para mahasiswa seputar tentang terorisme dan kelompok-kelompok intoleran. Saking asiknya dengan pertanyaan, karena salah satu disiplin ilmu yang saya ambil itu namanya studi pemikiran Islam internasional. Saking asiknya di kuliah umum, panitia lupa yang saya minta air jahe. Saya tanya, Bang, air jahe mana Bang? Oh siap Pak Kiai. Mungkin dia kaget, terburu-buru 2 menit datang itu air. Saya pun tak tengok-tengok, langsung saya sikat tuh air. Saya pikir air jahe. Alhamdulillah kecelakaan, bukan air jahe, malah air lengkuas. Saya bilang kan dia, Bang, enggak sekalian nih Bang, kasih parutan apa kek gitu kan. Hari ini kita sedang dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan. Dan yakin bahwa pertemuan hari ini bukan cuma di dunia, tapi kelak menghadap kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Di yaumil hasyr, di yaumil qiyamah, nama ibu ditulis ketika malaikat memberikan kitab catatan kita masing-masing, keyakinan kita umat Islam,
Apa kata malaikat? Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu hari ini, cukup diri kalian menjadi saksi amal perbuatan kalian. Ada tulisan tanggal berapa ini? 18 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban. Saya hadir di majelis ilmu Pondok Pesantren Darul Fikri. Saya hadir dari jam 7 pagi, balik-balik jam 12. Catatannya baik. Oh, baik nih. Di ujung ada yang merah. Ngapa merah nih? Kata malaikat, baca ge. Baca. Oh, rupanya pas di ujung acara jam 12 belum selesai, dia kata dalam hati, acara apa ini? Nasi bungkus kok belum keluar gitu. Oh, ada catatan. Oh, tak apa-apa kata malaikat. Tulis, baca lagi. Oh, yang kedua tak nyantai. Rupanya masukkan anak ke Darul Fikri tapi tak paham kiai. Ngapa pula tak paham kiai? Tiap ada kiai nanya, bayar enggak gini kiai? Gratis? Gratis, Bu. Gratis, Bu. Alhamdulillah. Kalau ada pesantren gratis seperti ini, Pak. Tahu-tahu gini dari dulu saya pesantren di sini, Pak. Semuanya akan dicatat oleh para malaikat dan ibu nggak usah khawatir. Ibu yang duduk di sini mulai dari pagi sampai nanti, misalnya kita sepakat jam berapa tadi Kiai? Jam 5. Kalau begitu saya pulang Kiai di sini saja. Pak Kiai ini tidak mikir emang saya tak punya bini kau. Nggih, Mbak. Ini bahasanya anak-anak, Mbak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa pesantren itu dibutuhkan di bangsa ini, Pak Jordan? Saya jelaskan sedikit tentang sejarah dunia pesantren. Pesantren itu adalah lembaga dan sistem pendidikan Islam yang terintegrasi. Tidak ada di belahan dunia manapun, bahkan di negara-negara Islam sekalipun, tidak ada sistem pendidikan Islam yang seperti di Indonesia. Ada perguruan tinggi di sana tapi tidak seperti Indonesia. Kan cuma perguruan tinggi. Di Indonesia itu mulai dari TPQ. Kalau di pondok pesantren biasa disebut dengan Nahdlatul Atfal atau TK. TK itu cuma ada TK itu di Indonesia, TK Islam. Tetapi satu-satunya daerah yang nggak ada TK-nya di Pulau Madura, Pak. Benar. Mbah saya orang Sampang, Pak, Mbah Yai. Mbah laki-laki saya orang Sampang. Tapi nenek saya berasal dari kota Malang. Jadi ternyata saya bukan ngolok-ngolok karena mbah saya orang Madura, bukan. Ternyata di Pulau Madura tidak ada TK, Pak. Sampai hari ini yang ada TNK. Taman Nak Kana. Paham Pak Jordan? Sepulau Madura tidak ada TK. Kok bisa? Yang ada cuma TNK. Taman Nak Kana. Ada dari TK Islam, kemudian naik ke madrasah ibtidaiyah sampai tsanawiyah, naik lagi aliyah sampai kepada perguruan tinggi, bahkan ada ma'had ali. Dan pondok pesantren di Indonesia itu ada sebelum pendidikan umum itu berdiri. Pendidikan pesantren berdiri pada abad ke-17. Bahkan ada yang mengatakan beberapa catatan sejarah abad 16 sudah ada pesantren di Indonesia. Sementara pendidikan yang bersifat umum itu baru abad ke-19. Pesantren itu berdiri kurang lebih 350 tahun hari ini. Maka jangan pernah meremehkan tentang kontribusi pondok pesantren terhadap berdirinya sebuah bangsa besar yang bernama Indonesia. Tanpa pondok pesantren, tanpa campur tangan para kiai dan ulama pondok pesantren, tanpa campur tangan santri, insya Allah Indonesia tidak pernah merdeka. Kami dunia pesantren tidak sedang menagih apa-apa.
cuma mengingatkan sesuatu yang terlupa dari bangsa ini. Bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah lupa kebaikan orang lain. Dan salah satu jasa besar dunia pondok pesantren adalah semangat perjuangan melawan penjajahan Belanda, mulai dari Lonto sampai kemudian datangnya Jepun. Kontribusi dunia pesantren tidak kecil di bangsa ini. Tetapi para kiai dan ulama pesantren tidak pernah menagih itu. Kenapa? Karena niatnya ikhlas karena Allah, karena hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu adalah bagian dari sebagian iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kadang-kadang ibu-ibu selalu curiga, kadang nggak mau ngambil menantu santri. Alasannya kenapa Pak Jordan? Karena santri modalnya cuma sarung. Jangan bicara sarungnya, tapi isi. Iya, paham sendirilah. Tak perlu saya jelaskan itu. Nah, sekarang bagaimana? Pondok pesantren sudah banyak berubah. Kebutuhan zaman itu penting. Karena tidak sedikit santri yang bekerja di sistem perbankan. Maka Pak Jordan nanti kalau mau cari karyawan-karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perbankan, tapi mereka paham ilmu ekonomi syariah, carilah santri. Dan itu di Darul Fikri. Mudah-mudahan beliau jadi kepala cabang. Penting untuk konsultasi sama beliau. Jangan lupa yang tadi 50% ke sini. Nah, ini penting. Saya mohon maaf kalau saya salah mengutip. Ini sudah jam berapa ya? Perasaan saya dulu lapar sini, Bu. 5.000 tahun yang lalu Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kalau Pak Jordan mungkin menyebutnya sebagai Abraham. Dalam Taurat disebut dengan Abraham. Dalam Injil disebut dengan Abraham dan kita menyebutnya Ibrahim. Kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Saya jelasin, ini kan banyak pemikir-pemikir ini. Atau jangan-jangan pura-pura mikir ini. Ibrahim itu bukan bangsa Arab, saya jelasin. Karena terjadi kesimpang siuran sejarah. Sampai kemudian nanti berakibat dan berimbas kepada Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim itu lahir di satu daerah bernama Ur Kaldani. Dulu disebut dengan Babilonia atau Mesopotamia, yang hari ini dikenal dengan Irak. Nabi Ibrahim kenapa dikasih nama Ibrahim? Karena terambil dari bahasa Ibrani yang bermakna Abraham. Abraham artinya orang yang melintasi gurun. Kenapa? Karena Ibrahim melintasi gurun, menikah dengan istrinya yang bernama Sarah, perempuan Mesir. Tidak punya anak. Nah, ini uniknya. Uniknya istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah. Nabi Ibrahim berpuluh-puluh tahun gak punya anak. Sementara kenabian itu kan dibutuhkan kelanjutannya melalui anak. Maka karena saking cintanya Sarah kepada Ibrahim, apa kata Sarah? Wahai suamiku Ibrahim, maukah engkau menikah lagi? Nah, kira-kira istri Pak Kiai pernah ngomong gitu? Biasa. Biasa. Tapi jawaban terakhir, langkahi dulu mayat saya. Itu yang tak nyaman Pak Kiai. Nabi Ibrahim awalnya tidak mau. Tidak, Sarah, aku begitu mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karena Allah. Tapi apa kata Sarah? Wahai suamiku, kenabian itu penting. Bagaimana mungkin engkau dapat melanjutkan ini sementara engkau tidak punya keturunan? Itu alasan yang tepat. Kalau kita dengar itu pasti bilang hore. Akhirnya Ibrahim dinikahkan dengan yang menjadi pelayannya Sarah yang bernama Hajar. Di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Hagar atau Hagai. Beliau adalah perempuan Palestina. Dalam Injil bukan disebut Palestina tapi Filistin atau dikenal dengan Kanaan. Akhirnya mau tidak mau Ibrahim menikah dengan Hajar.
Dan atas izin Allah lahir seorang putra laki-laki yang bernama Ismail. Di dalam Injil disebut dengan Samuel. Mulai cemburu Sarah. Ya, secinta-cintanya, sesayang-sayangnya istri kepada suami, kan kadang-kadang timbul cemburu, Bu ya. Ibu pernah cemburu? Ngaku ya, Bu lah. Nah, lama kemudian, biar saya singkat saja, Sarah juga melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak. Berarti Ismail berbangsa Arab karena ibunya Hajar bangsa Arab. Sementara Ishak bukan bangsa Arab karena ibunya bangsa Mesir. Singkat, Ismail alaihi salatu wassalam menikah dengan perempuan Arab dari Bani Jurhum. Dan Ismail tidak melahirkan seorang keturunan Nabi sampai generasi yang kurang lebih 40 sekian, lahirlah seorang laki-laki di tanah Makkah yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay dan seterusnya. Dan itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Ishak punya anak yang bernama Yakub. Injil menyebutnya Jacob. Yakub diberi gelar oleh Allah Ezrael dalam bahasa Ibrani. Ezra artinya kekasih, El itu Allah dalam bahasa Ibrani. Ini sambil pelajaran sejarah sedikit Pak Jordan. Ini karena santri kan. Nah, Yakub itu kemudian digelari Israel. Terambil dari kata sarol laili. Karena kesenangan Yakub itu berpetualang pada malam hari. Karena udara di gurun pasir yang sangat panas, maka kebiasaan Yakub adalah berjalan pada malam hari. Dari Yakub disebut Israel, keturunannya ada 12 orang. Nabi Yusuf bersaudara, keturunan Yakub disebut Bani Israel. Ini singkat. Salah satu anak Yakub itu bernama Yahuda. Dan kemudian menjadi nisbat agama besar bernama Yahudi. Abangnya Yahuda namanya Lewi. Punya anak namanya Imran. Imran punya anak 2 laki-laki menjadi nabi. Satu Musa dan keduanya Harun. Dari jalur Yahuda turun sampai ke bawah. Lahir anak perempuan yang bernama Hana. Hana menikah dengan Imran. Imran punya anak dengan Hana yang namanya Maryam. Di dalam Injil disebut dengan Maria. Maria atau Maryam punya putra laki-laki yang bernama Isa bin Maryam. Ini singkat. Artinya apa? Rasulullah Muhammad SAW dengan Nabi Allah Isa itu satu datuk yang bernama Ibrahim, tapi beda nenek. Neneknya Nabi kita Muhammad SAW berbangsa Arab yang bernama Hajar karena lahir dari Palestina. Sementara istrinya atau nenek moyangnya Isa itu adalah perempuan Mesir yang bernama Sarah. Berarti saya luruskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak punya darah Yahudi, tidak punya darah bangsa Israel. Walaupun datuknya sama, yakni Ibrahim, karena Ibrahim itu adalah bangsa Irak. Jadi ini penting untuk meluruskan sejarah yang selama ini ada simpang siur, terkesan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ada darah Yahudi dan Israel. Nggak ada. Yang mau saya sampaikan adalah Ibrahim pernah berkata, dan ini menjadi inspirasi dunia pesantren. Alal akili ayyakuna arifan bi zamaniki mustaqbilan fi sya'nih wa arifan bi rabbih. Itu 5.000 tahun yang lalu, Bu. Apa kata Nabi Ibrahim? Bagi orang berakal, bagi orang yang pintar, dia harus tahu tentang keadaan dan kebutuhan zamannya. Dunia pesantren terus berkembang. Salah satu perkembangan dunia pesantren adalah mengintegrasikan sistem pendidikan yang berbasis salaf dengan pesantren dengan pemikiran modern. Apapun sekarang ada di pesantren.
Di pesantren tidak hanya sekedar mengajarkan tentang ilmu yang bersifat akidah atau usuluddin, yang berkaitan tentang tauhid, tentang monoteisme, yang mengajarkan tentang keesaan Allah. Pesantren tidak sekedar mengajarkan ilmu syariah yang kita kenal dengan ilmu fikih, tetapi pesantren juga mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Logika ada di pesantren yang kita kenal dengan ilmu mantik. Pemikiran di dunia pesantren adalah pemikiran yang terbuka. Jangan takut, jangan khawatir, masukkan anak ke pesantren. Insya Allah hidup selamat di dunia dan akhirat. Amin. Ibu-ibu tinggal sekarang serahkan sama kiainya. Assalamualaikum Pak Kiai Abdul Nurholik. Saya punya anak. Saya serahkan, bukan saya titipkan. Ini kalimat ini sangat berpengaruh, Pak. Kata titip itu sama dengan sandal. Saya serahkan anak saya Ki Nurholik. Apapun yang terbaik bagi Ki Nurholik, insya Allah terbaik untuk anak saya. Kenapa di pesantren itu ketat? Karena mengajarkan disiplin. Dulu zaman kita masih kecil, Pak Jordan, zaman kita ngaji Quran itu, Ki Abdul Khalik umur berapa sekarang? 39, Kiai. Oh, lebih muda saya ya. Nah, beliau 39, saya baru 25, Ibu. Dibalik saja Pak, 52 Pak. Saya 52, 53 Habib. Ini yang putih ini bukan karena jambu Ibu ya. Ini bukan bunga jambu, ini Korea. Jadi nanti serahkan sama Ki Abdul Nurholik. Saya punya anak laki-laki namanya ini. Saya serahkan kepada Ustadz, tolong bimbing anak saya. Ajari dia tentang ilmu Allah. Ajari dia tentang akhlakul karimah. Bagaimana berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Dan bagaimana dia bersikap baik dan santun kepada guru dan sesama manusianya. Itu cantik. Gak usah khawatir lagi dengan dunia pesantren. Oh, yang saya dengar pesantren itu keras. Keras itu karena disiplin. Lebih baik kita paksa anak kita itu masuk surga daripada dipaksa masuk neraka. Paham? Paham semua? Paham semua? Karena sudah paham berarti ceramahnya selesai. Pesantren di Indonesia ini, saya dengar dari cerita Ki Nurholik tadi ya Mbah Yai, Kalimantan itu ada 5 Kalimantan. Dan tempat yang paling banyak pesantrennya Kalimantan Barat. Lebih-lebih di Kabupaten Kuburaya. Termasuklah Darul Fikri yang punya keunikan tersendiri. Nah, Darul Fikri ini mampu menggabungkan antara sistem pendidikan klasik Islam dengan cara berpikir modern. Nah, buktinya berdirinya itu saya lihat di situ ada kolam pemancingan, ya. Kemudian masuk sistem perbankan syariah melalui bank apa tadi? Bank Sinarmas. Ini kan luar biasa, Bu. Zaman saya kecil itu masuk pesantren, jangankan ketemu kayak ginian, yang ketemu cuma rotan. Pagi, siang, malam sarapannya rotan. Saya ini dari kecil di pondok, karena memang lahir di pondok pesantren. Saya ini orang NU dari kecil. Beliau ini Syuriah, Rois Syuriah, MWCNU Kecamatan Sungai Kakap. Saya lupa nama beliau. Kiai Husin Soleh. Sebelum beliau lahir saya udah NU. Sebelum beliau lahir saya udah NU. Maksudnya apa? Nuakal. Kalau saya dicubit sama ibu nyai saya itu nggak pakai rotan, Pak. Dicubit kecil sekali. Sakit enggak, kulitnya lepas. Tapi kalau saya ngomong sama Umi, Mi, saya dicubit sama ustadzah, sini saya tambahin. Kalau kiai saya gebuk saya pakai rotan, ceplas 2 kali, saya bilang sama Bah, tadi Pak Yai pukul di sebelah mana? Sebelah kanan, sini. Saya pikir mau diurut, ditambah sebelah kiri, Pak. Apa kata abah saya? Pukulan gurumu barokah. Sebab gurumu tidak mungkin memukul dirimu dengan kebenciannya. Tetapi dia sedang menasehatimu dengan cara terindah. Kalau bukan karena guru saya, kiai saya, doa ibu dan orang tua saya tidak bisa duduk di depan ibu. Tujuannya tidak ada lain mendisiplinkan. Sebagai bentuk takdim saya kepada guru,
saya menjadi teringat ucapan seorang ulama besar yang wafat beberapa belas tahun yang lalu, As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau mengatakan, mazilta taliban, sepanjang hidup engkau adalah santri. Santri bukan ketika di hadapan guru, tapi ketika engkau pulang engkau tetap santri. Bahkan ketika engkau mati engkau tetap santri. Bahkan di yaumil qiyamah engkau tetap santri dari gurumu. Saya bilang sama anak-anak saya, nak, mau seperti apapun keadaan guru saya, sampai hari ini saya tidak berani. Seusia abimu ini yang 52, bertemu dengan guru alif ba ta'zim takjim, saya tidak berani menatap wajahnya. Kenapa? Karena lewat cahaya dan nur Allah yang Allah titipkan di dalam hatinya, keluar dari lisannya yang indah, masuk dalam hati dan pikiran saya, maka saya kenal Allah. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku, tak mungkin aku kenal Allah. Kalau bukan karena Nurholik, tak mungkin anak-anak ibu faham siapa Allah Tuhannya. Maka patut untuk kita camkan dan renungkan bahwa tanpa seorang guru, siapalah saya? Tanpa bimbingan sang guru, siapa saya? Saya masih ingat betul 46 atau 47 tahun yang lalu, ketika guru saya yang pertama kali adalah seorang wanita salihah yang bernama Ustazah Salwa mengingatkan kepada saya, Cung, jadi santri itu harus sabar, nak, ya. Tapi setelah saya dewasa, bukan santri yang harus sabar, tetapi orang tua santri yang harus sabar. Kenapa? Kenapa saya katakan begitu? Anak yang kita mondokkan kadang sabar, tapi orang tua mulai tak sabar. Tiap ujung bulan ditelepon sama yayasan, mohon maaf ibu, sudah tanggal 27. Apa lagi Pak Ustadz? Enggak ibu, cuma ngingetin. Iya saya tahu tanggal 27. Ada apa? Enggak ibu, biasanya ibu, Ustadz kan suka malu-malu tuh. Biasanya pembayaran itu tanggal, oh iya saya tahu dah. Bu, kalau ibu mau sabar dan ikhlas, maka insya Allah anak-anak ibu yang di pesantren itu manfaat ilmunya. Jangan khawatir, apalagi yang tidak bayar. Kalau sudah tidak bayar berarti kewajiban ibu menjaga anak-anak ibu dengan mendoakannya. Dukung cita-cita dan niat besar. Sebab ibu tengah berinvestasi di jalan Allah melalui anak. Berapa banyak harta yang kita punya, tapi kalau kita tidak ada iman di dalamnya, ninggalin anak tidak beriman, rugi. Orang Arab pernah mengatakan, amwaluna lidawil mirathi najmauha adwaruna li kharabid dahri nabniha. Kita kumpulkan harta yang banyak, mati kita mati, harta cuma jadi perebutan anak keturunan. Bapak mati, udah dapat 1 minggu anak berebut harta di pengadilan. Adwaruna li kharabid dahri nabniha. Kita bangun istana yang paling megah sekalipun, suatu waktu akan hancur dan musnah oleh waktu. Yang tidak hancur dan tidak musnah cuma 3 perkara, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sedekah jariyahmu, yang kedua ilmu yang manfaat, dan yang ketiga anak solihmu yang mendoakanmu ketika engkau sudah tak ada. Mati kita berkalang tanah, sedekah jariyah masih mengalir. Darul Fikri tidak pernah minta bantuan, Darul Fikri tidak pernah menyodorkan list sumbangan. Tapi yang harus paham kita, kalau mau investasi, saat yang paling tepat tentu hari ini. Kita tidak tahu besok kita mati atau tidak. Investasi terbaikmu adalah ketika engkau sisihkan hartamu, sisihkan untuk Darul Fikri. Atau Darul Fikri sudah banyak duit? Sudah banyak duit? Alhamdulillah. Kalau sudah banyak duit, tinggal bagi-bagi sama ke para ustadz tahfidzul Quran. Berkat doa beliau hujan reda, Pak. Saya datang ke sini hujannya makin deras. Padahal teman-teman bilang, udah nggak usah khawatir. Kalau ngundang Kezen Mohsin itu sudah lengkap sama pawangnya. Saya bilang, kalau ngundang saya bukan pawang hujan, pawang ular. Udah investasi. Kalau nggak bisa investasi harta, investasi doa. Dengan cara apa itu tadi? Anaknya serahkan ke sini. Ibu tidur di rumah,
anak mendoakan. Kenapa? Karena dibimbing oleh guru-guru mulia kita. Yang pertama tadi sedekah jariyah. Oh, nggak ada sedekah jariyah. Mungkin yang nomor 2, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat yang Allah masukkan ke dalam hati kita diamalkan. Atau Kiai Nur Khalik mengajarkan kepada para jamaah. Kiai Nur Khalik wafat, ibu-ibu masih ada dan mengamalkan ilmu dari Kiai Nur Khalik. Kiai Nur Khalik masih dapat kiriman. Atau yang ketiga, anak salih yang mendoakan ketika orang tuanya meninggal. Tapi bagaimana mungkin anak kita bisa mendoakan kita sementara dia tidak dididik dengan pendidikan agama yang baik? Dan kata kuncinya adalah pondok pesantren. Sekarang Darul Fikri ini sudah luar biasa, sudah 10 tahun perjalanannya. Walaupun di sana sini mungkin ada harus yang diperbaiki, itu penting. Saya tidak sedang menasihati sahabat saya, Kiai Nur Khalik. Tapi biasa saja. Komentar apapun itu kan biasa. Kita yang berbuat, orang yang komentar kan biasa. Jangankan kita manusia, Nabi saja dikomentari. Jangankan Nabi, Allah saja sering dikomentari. Maka kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang usil, iseng, menceritakan tentang dirimu dengan kebodohan mereka, jangan jawab itu dengan kebodohan yang sama, tapi balas itu dengan ucapan doa yang baik. Sama dengan Bang Putu. Saya juga pernah di media Bang Putu. Saya lama di Radio Bandung selepas dari luar negeri. Saya bekerja dengan salah satu radio besar di Indonesia. Bertahan berapa tahun, saya pulang ke Pontianak. Yang namanya media itu antara dua. Antara mencari fakta dan kebenaran berita, atau memang sengaja menciptakan gosip. Kan begitu Bang Putu. Jadi jurnalis kaki kanan di surga, yang kiri di... Lah kalau nggak bikin gosip kan nggak dapat berita. Nggak dapat berita, nggak dapat ini kan. Itu juga kerjaan saya dulu Bang Putu. Nah hari ini ibu-ibu, sekali lagi antarkan anak ini ke pesantren. Tapi dukung mereka. Dukung dengan cara apa? Berikan semangat. Nah, kebodohan ini cukup di mak sama bapak aja. Jangan sampai kebodohan itu turunkan dengan awak. Kalau awak jadi orang pintar, jadi orang alim yang senang mak bapak, bangsa ini akan baik-baik saja selagi pondok pesantren masih berdiri di sebuah negara besar yang bernama Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk Darul Fikri semuanya. Ini sudah cukup kayaknya Mbah. Ini sudah cukup Ibu ya. Nah ini karena menjelang Ramadan, saya suka memang gurau dengan ibu-ibu. Ibu. Nah ini bentar lagi masuk Ramadan nih. Kata orang Melayu, apa yang sudah disiapkan? Masuk Ramadan apa yang disiapkan? Masuk Ramadan apa? Air kaleng, kue kering, baju lebaran, itu pasti wajib itu. Ini unik Pak Jordan. Pak Jordan orang Pontianak kan? Konsumsi ekonomi selepas Ramadan itu sangat tinggi. Bahkan terjadi lonjakan sampai ratusan persen kan. Dan konsumsi yang paling besar itu ya biasanya ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu bicara soal lebaran di Pontianak ini, lebaran bisa 2 bulan. Kalau kue kering masih ada di toples, lebaran masih buka. Kan kira-kira begitu. Jadi 3 tahun 4 tahun yang lalu saya bilang dengan istri saya, Pak Husin, saya bilang dengan istri, ini sudah tanggal 25 Ramadan. Apa tidak sebaiknya Umi ke pasar beli baju? Dia jawab dengan lembut karena istri saya orang Jawa Barat. Bi, saya puasa sudah cukup. Yang penting puasanya full, tarawihnya sudah full, saya pun bisa membaca dan mengkhatamkan Quran. Enggak ada masalah. Yakin Umi nggak beli baju nih kayak emak-emak sebelah tuh? Saya bilang, enggak, sudah cukup yang ada.
Alhamdulillah ya Allah. Kalau bini macam ini ya Allah, biar 10 aku kawin ya Allah. Aman masih Tuan Habib. Hari kedua 26 saya tanya Agi, yakin Umi tak mau ke pasar? Enggak apa-apa Bi. Baju yang tahun kemarin masih bagus. Alhamdulillah. Hari 2 hari dah nyaman dah. Hari ketiga musibah datang. Saya tengah duduk depan pintu jam 4 sore, tiba-tiba di depan rumah ada motor berhenti. Drrrces. Paket. Diam saya Pak Jordan. Ah ini mungkin Pak sebelah nih. Paket Pak Haji. Paket Bang. Paket. Datanglah saya dengan dia. Atas nama siapa Bang? Atas nama Ibu Mia Sumiati Zen. Ulangi Bang, ulangi Bang. Ibu Mia Sumiati Zen. Wah ini bini gue nih. Oh, udah bayar Bang? Belum Pak Haji. Kok belum bayar? Ini namanya COD. Apa COD itu? Cash on delivery. Wih, mantap tuh. Apa tuh Bang? Bayar di tempat. Ya Allah, musibah ya Allah. Berarti saya tak dapat Lailatul Qadar ini ya Allah. Ya udah Bang, saya bayar Bang. Dah, saya simpan tuh. Besok jam 9 datang lagi. Paket. Masih kan Bang? Masih Pak Haji. COD lagi? COD. Berapa Bang? 3 nih Pak Haji. Aduh. Salahnya bulan Ramadan saya tidak doa tentang COD ini. Ya udah. Setelah 3 hari ada 7 paket yang harus saya bayar. Pas buka bersama tanggal 28 saya tengok muka istri saya pucat. Karena barang belum datang. Padahal barang saya simpan di kamar. Saya ngolok-ngolok dia. Mi, ini puasa 28. Iya. Kok Mi lemes? Kecapean. Padahal saya tahu COD-nya belum datang. Ya udah Mi, mudah-mudahan besok-besok ada rezeki. Selepas tarawih saya elus Mi. Saya tahu apa masalahmu. Tahu apa sih? Alisnya jadi 1 Pak. Mi, saya ini udah paham masalahmu. Udah lagi nih. Saya punya teman baik. Ada 3 orang itu. Teman baik saya dari kemarin kirim barang. Meleng, maksudnya teman saya itu 3. Ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia. Dan itu ada titipan buat Umi. Senyum dia. Maaf Bi ya. Allah agak kau lah. Di mana-mana yang nama perempuan itu. Dari zaman Tok Adam sampai ujung bumi sama dengan engkau. Jadi jangan lagi nak banyak berdalil, saya bilang. Paham saya. Dari ini ibu-ibu, yuk mari kita pergunakan momen yang sangat tepat di bulan Ramadan, bulan ampunan, rahmat dan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla wa Ala. Perbanyaklah membaca Al-Quran dan sempurnakan kita dengan salat sunnat tarawih. Nah, jadi insya Allah ibu-ibu di mana-mana kampung kan ada tarawih tuh. Saya ini Kiai Kenor dan para hafidh Quran, saya tuh selalu punya keinginan besar bahwa konon masjid di Kalimantan Barat ini jumlahnya 700 lebih, 7.000 lebih. 7.000 lebih di 14 kecamatan kota. Seandainya satu masjid itu ada satu imam yang hafidh Quran, maka insya Allah lembaga pondok pesantren Darul Fikri ke depan ilmunya sangat dibutuhkan dalam pengembangan ilmu tahfidzul Qurannya. Dan saya salah satu imam yang paling tidak disukai emak-emak Pontianak Utara. Tahu abang nih. Asal saya mulai takbir,
Aqimu sufufakum istaw wa tarasu wa suddul khalal. Ibu-ibu udah tahu. Ini nih Ustadz Jen Muksin kan. Oh, sakit lah kata dia kan. Mulai takbir medam kata dia. Allahu Akbar. Mak yang di belakang colek balik kata dia. Coba kalau ada ustadz-ustadz yang jadi imam itu hafid seperti beliau ini, kan enak bacaannya. Bacaannya tartil, suaranya cantik dan bagus, fasahah, apalagi bicara saat tajwid. Ya, sekurang-kurangnya imam kita yang jadi imam itu dengan bacaan tadwir lah. Yang di tengah, yang penting jangan hadar. Kalau tartil itu yang seperti beliau-beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak laku, Bu. Udah turun sikit aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Masih belum laku. Yang laku kecepatan 360 km per jam. Hafid yang mulia seperti beliau tuh yakin tidak pernah dapat THR. Tidak pernah jadi imam. Yang laku, yang tadi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, ini laku. Dia punya sholat bergulung-gulung. Antara ruku dan sujud tak nampak mana sujud sama ruku. Kan yang kasihan yang makmum sepuh seperti beliau. Selesai sholat tarawih nyandar semua. Saya tanya kan Mbah, kenapa Mbah? Ya Allah, sholatnya cantik tapi tikungannya maut gitu. Kalau ada yang hafid seperti beliau ini kan enak. Maka salat kita kan adalah kebutuhan kita kepada Allah. Salat yang tenang dan khusyuk akan menghadirkan ketenangan yang indah di hadapan Allah. Selepas salat masalah kelar, hutang nggak dipikir. Tapi juga jangan panjang-panjang amat. Kasihan makmum yang nggak khusyuk. Gara-gara beliau yang hafid ini, wah ini kesempatan nih. Bila lagi ini, sakit kau. Yang dibaca ayat pertama adalah surah Al-Baqarah. Makmum 3 kali ganti posisi kaki, belum selesai. Ujung-ujungnya di masjid dibaca semua. Jumlah penerimaan minggu ini. Selesai, belum selesai imam. Tengok kanan. Jadwal sholat Jumat belum selesai. Nengok ke depan, kawan pakai kaos partai. Dibaca semuanya. Nomor urut 3 calon anggota DPRD Kuburaya Kiai Nurholik. Wah, ini yang Darul Fikri nih. Belum selesai juga, turun ke bawah, kena sarung. Donggala Wadimor. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau salat bersama yang lain, maksudnya salat berjamaah, berlakulah adil, jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu cepat. Karena ini akan dapat menentukan kualitas salat makmum dan imamnya. Semoga Pondok Pesantren Darul Fikri yang luar biasa ini ke depan menjadi ide dan gagasan-gagasan bagi pondok pesantren yang lain, dan Darul Fikri ini menjadi semangat baru bagi kita semuanya. Ternyata pondok pesantren Darul Fikri bisa menjadi solusi di antara sekian persoalan ekonomi di pondok pesantren. Terima kasih kepada Bang Sinarmas yang sudah menggagas ide-ide besarnya, dan mudah-mudahan dapat bekerja sama dengan Darul Fikri, dan siapa tahu saya juga bisa jadi nasabah. Nabung 10 juta, ngutang 50. Terima kasih Habib, para tuan guru, kiai-kiai yang mulia. Mohon maaf saya menyampaikan ini dengan guyonan. Sebab biasanya kalau ibu-ibu ini terlalu streng dikit, balik dia Pak. Balik dia. Nah, karena saya paham, maka saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini banyak keliru. Kebenaran itu mutlak hak Allah semata.
dan kesalahan itu murni karena kelemahan dan kedhaifan saya sebagai hamba Allah yang paling miskin dalam segala hal. Kepada yang saya hormati dan saya muliakan, Ki Maghfuri, kemudian Ki Nur Khalik, kepada Tuan Habib, terus ayahanda semuanya, para tuan-tuan guru, kepada Bapak Jordan yang sudah menggagas beberapa hal tentang sistem perbankan syariah, dan para hafidh yang sudah hadir di majelis yang mulia ini, dan ibu-ibu sekalian, semoga Allah merahmati kita semuanya, Allah panjangkan usia kita, dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang salih, hidup dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.